warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Satria Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari PBK, yaitu belajar fitur view dan JS dasar. Di sini yang pertama, apa itu view? Untuk Vue.js adalah framework JavaScript yang dipergunakan untuk membangun antarmuka pengguna user interface yang dinamis. Framework ini juga memudahkan kita untuk dalam pengembangan dengan fokus pada kesederhanaan, reaktivitas, dan kompatibilitas. Vue juga terkenal dengan pendekatannya yang deklaratif dalam membangun user interface sehingga developer tak perlu mengolah DOM secara manual. Kedua, bagaimana cara menginstalasi Node.js? Yang pertama, kita bisa membuka Chrome, Microsoft Edge, atau yang lain sebagainya. Setelah itu kita bisa menghentikan Node.js. Lalu setelah itu kita bisa langsung mendownload Node.js tersebut. Dan di sini saya sudah ada di Microsoft Edge. Dan di sini saya mengetikkan Node.js.org. Setelah mengetikkan itu, kita bisa ke sini lalu mendownload Node.js yang LTS ini. Di sini saya akan mendownloadnya terlebih dahulu ya. Dan setelah selesai, kita bisa install ini pada komputer kita atau laptop. Dan di sini kita bisa membaca semua ini. I accept the terms. Dan di sini saya menggunakan default aja, malas nukar-nukar ke file lain. Dan di sini saya buat add to page agar bisa diakses oleh orang-orang. Kita bisa next aja di sini lalu install. Dan selesai. Untuk mengecek apakah ini sudah terinstall atau belum, kita bisa ke command prompt. Kita bisa mengetikkan di sini node strip v. Dan di sini sudah terinstall ya. Di sini sudah dalam versi 22.14.0. Dan di sini juga kita bisa melihat npm-nya, sama saja npm strip v. Nah, di sini sudah juga ada. Nah, dan di sini saya juga sekalian dan di sini untuk yang kedua membuat project view dengan feed. Setelah menginstal Node.js, kita bisa melanjutkan dengan memasukkan komen npm init feed. Lalu kita membuat nama project view-nya dengan melanjutkan menggunakan framework view dan varian JavaScript. Dan yang ketiga, baru kita bisa menggunakan komen npm install, dan setelah itu baru kita menginputkan npm run dev. Di sini saya karena belum ada folder, di sini saya buat folder dulu. Kadir dan saya akan pindah ke dalam file ppk4 dengan menggunakan command cd touching directory. Setelah itu baru kita bisa memasukkan yang tadi npm init feed. Nah, dan di sini kita disuruh membuat nama projectnya. Nama projectnya di sini saya buat T4 PBK saja. PBK. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita bisa memilih framework yang Vue dengan varian JavaScript. Nah, setelah ini selesai, kita bisa masuk ke dalam directory project yang kita buat tadi, yaitu dengan menggunakan command cd t4 ppk. Setelah itu kita bisa memasukkan command npm install.
Dan mungkin di sini emang akan sangat lama ya. Mari kita tunggu saja. Nah, di sini kita sudah bisa membuat project view-nya dan kita bisa melihat. Nah, di sini kita sudah dapat file dari localhost-nya. Di sini kita bisa mengkopikan saja untuk melihat. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di sini dan di sini kita sudah berhasil dalam membuat project view dengan Vite. Lalu selanjutnya di sini ada reaktif. Reaktif adalah metode di view untuk mendeklarasikan objek reaktif. Objek ini dipantau oleh view sehingga setiap perubahan pada propertinya akan otomatis memperbarui tampilan atau DOM. Ini memudahkan pengelolaan state, aplikasi, dan menjaga antarmuka pengguna selalu terkini. Nah, di sini juga ada contoh program dari view reaktif yang dimana kita bisa mengimport dari view lalu mendeklarasikan variabel count dengan 0 dan juga ada variabel untuk mengurangi nilai count dan juga variabel untuk mencegah agar nilai itu tidak negatif. Dan di sini juga terdapat variabel reset untuk mereset variabel dari count tersebut. Dan juga di sini ada 3 tombol, yaitu tombol mengurangi, menambah, dan mereset. Dan agar tidak lama, kita langsung saja ke programnya. Dan di sini pada directory komponen, saya di sini membuat file baru yaitu namanya count.view. Dan di sini kita bisa mengcopy saja di sini. Yang dimana kita mengcopy ini kita hanya mengambil ini. Dan di sini kita seperti tadi kita mendeklarasikan count sama dengan dari sini kita membuat kelasnya menggunakan div lalu p yang dimana p nilai yang kita membuat tombolnya itu menggunakan button add klik sama dengan penambahan ya count plus plus namanya tambah. Di sini pada JS-nya kita bisa agar tidak lama kita bisa mengkopinya, mengganti namanya menjadi count. Setelah itu kita bisa menghapus style CSS-nya, mengganti ini menjadi komponen slash view. Nah, sama saja seperti yang tadi, agar tidak lama kita bisa mengcopy indeks HTML-nya menjadi count.html yang dimana tadi kan di sini main.js.
agar dia bisa kehubung ke count JS ini, kita mengubah mainnya nih menjadi count. Dan sini kita bisa melihatnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan nilai dari count ini dengan mengklik tambah ini. Itu kita klik 1 tambah dia, 2 tambah dia. Nah, di sini saya akan membuat apa itu namanya? Agar dia bisa mengurangi agar tidak tambah aja. Kan tadi seperti yang ada di sini. Di sini ada variabel untuk mengurangi nilai count. Dan di sini juga ada buttonnya. Nah, di sini saya akan membuatnya. Set itu di mana? Fonts increment. Wow. Yang mana jika count dari lebih kecil dari 0. Nol, nol. Oh, salah. Ulangan tuh menggunakan. Nah, count. Dan di sini kita bisa juga mengkopikan. Saya ganti count menjadi decrement. Nah, coba kita cek apakah ada. Oh, salah. Agar jelas gini saja. Woi. Kurang. Nah, di sini kita bisa menambahkan dan juga kita bisa mengurangkan. Dan di sini juga saya bukan ingin. Nah, karena di sini ada fungsi untuk mereset nilai on ke 0. Nah, makanya saya juga akan membuat untuk mereset nilainya. Itu kita integrasikan cons reset sama dengan tas yang mana count dari value itu sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita juga bisa mengcopy biar tidak susah. Oke. Kita bisa ganti. Aduh, salah nih. Nah, kita bisa ganti decrement ini menjadi reset. Di sini tombolnya namanya reset. Nah, di sini saya bisa di sini saya akan mencoba ya menambahkan sampai 10, lalu mengurangannya sampai 5.
kita reset. Nah, dan ternyata di sini sudah berhasil. Baiklah, materi selanjutnya di sini ada text interpolation, yang dimana teks interpolasi ini memungkinkan penyisipan nilai dari sebuah variabel JavaScript ke dalam HTML, yang dimana menggunakan sintaks double kurung perawal ini. Ini memudahkan menampilkan data yang dinamis pada elemen HTML. Dan di sini ada program dari teks interpolasinya. Dan agar tidak lama, mari kita langsung saja untuk membuat codingannya. Itu yang pertama sama seperti tadi. Di sini saya ingin membuat namanya interpolasi.view. View. Di sini saya juga agar tidak lama, saya mengambil komponen dari sini. Kita bisa menghapus, nggak usah di itu. Oke. Yang pertama seperti tadi, kita bisa mendeklarasikan cons untuk mendeklarasikan namanya dengan nah, salah. Nah, di sini saya akan membuat nama saya sendiri yaitu Sandi. Dan sini kita juga bisa, oh ya saya di sini lupa kurawal. Nih. Di sini kita juga bisa mengapain umur, yaitu kita mendeklarasikan umur. Sini umur saya 20 tahun. Nah, di dalam template ini kita bisa memasukkan heading satunya, yaitu hai teman-teman. Nah, kan. Nah, dan di sini kita bisa menggunakan teks interpolasinya, yaitu dengan membuat gini, double kurung perawal. Dan memasukkan nama dari sebuah variabel yang kita masukkan tadi. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya, name. Dan saya berumur age. Yang sini seperti tadi kita bisa buat copy-nya saja. Habis itu buat namanya di sini interpolasi tadi ya. Interpolasi. Nah, karena di sini tadi kita membuatnya di interpolasi.view, kita mengganti dari con menjadi interpolasi.view. Begitu juga dengan HTML-nya, kita mengganti con.js menjadi interpolasi.js. Nah, di sini kita bisa menggunakan ininya. Kita buat sini slash interpolasi.html. Oh ya, di sini saya belum mengganti namanya. Interpolasi. Ah.
Oh ya, di sini saya ada salah sesuatu nih sepertinya. Bentar, kenapa huruf besar semua di interpolasi view. Oh, salah salah. Maaf. Di sini di heading satunya kita bisa membuat belajar inter wow interpolasi teks. Nah, baru di dalam heading satu ini kita buat P. Halo semuanya, perkenalkan nama saya kurung awal 2 name. Nah, karena saya memasukkan variabel dari name, nah maka di sini keluar nama yang ada dalam variabel name itu. Setelah itu kita buat satu lagi. Oke. Tahun ini saya berumur. Kita masukkan teks interpolasinya dengan memasukkan variabel dari X. Nah, di sini muncul 20. Karena saya mendeklarasikan variabel X ini yaitu 20. Materi selanjutnya di sini ada from binding, yang dimana from binding ini menggunakan direktif model di Vue.js untuk mengikat data ke elemen form, seperti input dan text area. Fitur ini juga memungkinkan two-way data binding, sehingga setiap perubahan pada input akan memperbarui variabel di view dan juga sebaliknya. Dan di sini ada program dari from binding yang dimana kita di sini menginputkan nama, usia, email, jenis kelamin. Dan agar tidak lama, kita akan masuk ke VS Code-nya. Dan di sini seperti yang saya kerjain sebelum-sebelumnya, saya akan menambahkan data pada direktori komponen ini, yakni di sini namanya form titik view, yang dimana sama seperti pengerjaan yang tadi, di sini saya mengambil atau mengcopy dari codingan yang sebelumnya untuk mengambil komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Nah, sebelum kita mau masukin ini, kita harus mendeklarasikan variabelnya, yaitu const nama. Nama, umur, email, 5. Email. Sini kita mendeklarasikan variabel dari nama, usia, email, setelah itu jenis kelamin, cuman 4.
ini salah? Nah, oh ya, di sini saya lupa. Di sini kita sama seperti tadi, kita mengkopikan ini dan juga mengganti namanya dari count copy JS menjadi form form.js. Dan kita ganti di sini form.view form. Dari name form.html selesai. Kita ganti dari interpolasi.js menjadi form.js. Nah, font. Setelah selesai sama script, kita akan memasukin bagian template-nya, yaitu kita membuat kelasnya dulu menggunakan div. Setelah itu kita memberikan label. Oh ya, salah. Oh ya, di sini kita memberikan label setelah itu kita buat inputnya. Bentar. Input model. Duh, oh ini biasa. Model. Content, sini kita buat apanya placeholder, masukkan nama Anda. Oke, di sini kita mengkopikannya. Ctrl V, Ctrl V. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan di sini nama kita ganti menjadi umur. Setelah umur kita menggantikan ini menjadi email. Dan ini kita buat menjadi jenis kelamin. Bentar. Agar tidak acak-acak, bisa kita pakai BR. Sop. Nah, bentar. Terus BR. Oke. BR. Nama, umur. Aduh.
email. Oh, dan untuk jenis kolam ini sedikit berbeda. Type-nya radio. Tekan on. Dan di sini kita bisa mengganti placeholder-nya menjadi value. Lagi ini untuk laki-laki. Nggak usah lagi, gini aja. Ya, ini kemana nih? Bentar, bentar. Jenis kelamin. Bentar. Sini ada yang salah. Yang salah ya. Coba nanti aja dulu. Habis itu, oh ya, kita buat inputan yang keluarnya ya. Tinggal berarti kita membuat yang ini. Header 3 data yang di input. Nama, usia, ini. Berarti kita akan membuat ini. Mana tadi? Oke. A3. Data yang di input. Kita buat paragraf untuk nama. Oke. Habis itu kita sini menggunakan teks interpolasi untuk memanggil namanya. Nama yang ini. Setelah itu view
Apinya ini sama dengan usia interpolasi lagi. Oh, berarti di sini ada yang salah. Bentar, saya mencari tahu di mana letak kesalahannya. Astagfirullahaladzim, baru betul. Usia lebih besar dari oh, nggak pakai. Oke, panggil. Aduh, kan betul ada yang salah ini. Oh, usia mana letak salahnya lagi ya? Usia ini kan bukan. Nggak lucu. Jika jika usia lebih besar daripada usia, so si hmm, tadi ada kendala sedikit, jadi saya ada kesalahan sehingga saya melihat codingan yang sudah saya buat sebelumnya.
Nah, di sini sudah muncul usianya dan terus siap usia, email. Kita panggil emailnya menggunakan interpolasi. Udah keluar kan? Oke, berarti jenis kelaminnya lagi tinggal. Jenis kelamin agak jarak dikit. Oke. Oh ya, di sini yang kurang. Sep. Oke. Ini dah sep. Oke. Baru kita panggil menggunakan interpolasi. Jenis kelamin tadi apa? Oh, jenis kelamin. Ya sedikit apa namanya, agak memperbagus sedikit lah H1. Kita buat pendaftaran IPKA. Kalau KIPKA di sini usia, ya kita bisa membuat NPM. Kita sini kita sudah mendeklarasikan variabel dari NPM. Saya besarkan dulu agar nampak. Umur, email, usia. Oh, berarti di sini. Project. NPM, masukkan NPM. NPM kita panggil menggunakan ya. Oke, di sini saya akan mencoba ya memasukkan sini namanya Sandi. Wait. Umurnya 20. Segini. Baiklah, di sini saya sudah memperbaiki kesalahan saya dan maafkan sebelumnya karena saya kurang memahami materi dari form ini. Nah, di sini sudah apa itu namanya? Ya, kita buat heading 1 tadi kan. 1. Ya, di sini kita bisa memasukkan nama kayak seperti nama saya, memasukkan usia. Di sini bisa dari gini. Ini sih saya sekarang 20 tahun, NPM. Bentar, salah lagi. Sini saya laki-laki. NPM-nya belum keluar. Berarti NPM-nya apa kita buat sama seperti ini. Maaf sebelumnya, karena di sini saya baru pertama kali menambahkan NPM ke sini. Kita copy dari sini.
npm. Setelah itu kita ganti dalam sini npm juga. Usia sih. Nama usia npm. Oke. Semoga yang sekarang bisa. Oh ya, tidak bisa juga. Ya udahlah, baiklah, di sini saya tidak akan menggunakan npm karena tidak bisa dan juga memakan waktu juga. npm. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama atau menginputkan nama. Di sini saya ketik ulang manual aja. Sandi Satria Nugraha, usia 20 tahun. Nomor email ini kan student laki-laki. Nah, dan di sini dia keluar data yang diinput, yaitu nama Sandi Satria Nugraha, usia 20 tahun, email Sandi Satria Student UIR.AC.ID, dan jenis kelamin. Materi berikutnya ada event listener. Event listener memungkinkan penangganan aksi pengguna, seperti klik dan submit. View mempermudah ini dengan sintak VON atau shorthand add untuk menghubungkan event dengan fungsi JavaScript. Fitur ini penting untuk aplikasi interaktif yang bergantung pada input pengguna, seperti tombol dan form. Fitur ini penting untuk aplikasi interaktif yang bergantung pada input pengguna seperti tombol dan form. Dan sini sudah ada program dari event listener-nya. Dan supaya tidak berlama-lama, marilah kita langsung moddingnya. Di sini untuk event listener ini saya menggunakan view dari form, dan di sini kita hanya perlu menambahkan tombol reset saja. Di sini kita deklarasikan dulu untuk resetnya. Fonts. Setelah itu kita bisa masukkan apa lagi ya? Ya, nilai dari value-nya. Kita bisa mengcopy sebanyak ini, ada 4 di sini, kita mengopikan 3, 2, 3. Or email jenis kelamin. Di sini belum ada terjadi apa-apa. Dan di sini kita menambahkan, gimana menambahkannya? Nah, di sini kita menambahkan resetnya. Kita bisa mengcopy saja agar cepat kita bisa mengcopy dari sini. Kita bisa juga menggunakan BR ini agar dia turun.
Nah, sudah. Dan di sini saya coba memasukkan nama saya seperti tadi. Dan di sini datanya sudah ada. Dan jika kita menekan tombol reset, aduh, oh ya laki-laki belum. Dan jika kita menekan tombol reset, tidak mau juga, berarti salahnya di mana? Astagfirullah. Nah, di sini datanya sudah terinputkan, dan jika kita mereset umur, oh, berarti salah maning. Aduh, kan usia email jenis kelamin. Oke, kita coba ulang, reset. Nah, di sini sudah berhasil ya. Tombol reset ini juga termasuk ke dalam event listener, makanya saya menggunakan menggunakan form tadi aja, form apa tadi namanya? Form aja. Dan di sini saya cuma menambahkan tombol resetnya. Baiklah, materi selanjutnya di sini ada atribut binding, yang dimana atribut binding itu menggunakan directive bind untuk mengikat data view ke dalam atribut HTML. Ini memungkinkan perubahan atribut elemen DOM seperti class, style, atau have secara dinamis berdasarkan data. Fitur ini berguna untuk memperbarui tampilan elemen sesuai dengan data atau kondisi tertentu, seperti mengubah warna tombol saat diklik. Dan di sini sudah ada program dari atribut binding, dan supaya tidak berlama-lama, mari kita buat saja langsung kodenya. Dan sini tidak seperti sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan langsung dari kostum teksnya, dari file view-nya, file JS, dan juga file dari apa nih namanya HTML. Dan sini yang pertama saya akan membuatkan fonts dari text color-nya. To graph. Dan di sini saya menggunakan warna awalnya itu hitam. Lalu font text size CV. Di sini saya buat berapa ya? 20. Oh ya 20. Di sini saya lupa menambahkan ini dan juga ini. Nah, pada template-nya di sini kita membuat heading satunya. Ini kok nggak mau ya? Oh, belum. Tadi custom text. Oke. Di sini kita buat heading satunya yaitu apa bagusnya? Text
super bisa berubah. Dan di sini kita bisa mengasih style dari heading satunya itu dengan color text color font. PX. Sini kok nggak berubah warnanya? Color. Yang salah sama ini. Coba nanti saja. Kayaknya text color. Ini besar. Nanti saja itu. Kita buat inputnya label. Nggak mau dia. Buat manual. Oh sudah. Kita buat input aja. Inputnya. Nggak mau ya. Input type-nya sama dengan view model. Sebentar. Dan di sini maaf sebelumnya, di sini tadi VS Code saya bermasalah karena tidak bisa otomatis dia. Dan di sini saya sudah membuatnya dan sudah juga memperbaikinya. Nah, di sini saya pertama
Nah, di sini saya sudah membuat ini awal 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 warna awalnya yaitu hitam. Dan di sini kita juga bisa merubah teksnya, merubah warna dari teks tersebut. Itu kita bebas memilih warna apa aja. Nah, di sini saya coba membuat warna merah. Dan di sini nih, nah di sini kita bisa membuat teksnya besar dan juga kecil. Materi yang terakhir ialah ada conditional rendering, yang dimana conditional rendering ini memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen DOM berdasarkan kondisi tertentu. Dengan fitur ini, View dapat secara dinamis memanipulasi tampilan antarmuka pengguna sesuai dengan nilai variabel atau kondisi aplikasi. Selain itu, View juga menyediakan cara untuk menangani kondisi alternatif dan menyembunyikan elemen tanpa menghapusnya dari DOM. Dan di sini sudah ada program conditional renderingnya, yaitu di sini ada scriptnya dan di sini adalah templatenya. Dan langsung saja kita pergi ke VS Code-nya untuk membuat programnya. Nah, di sini kita buat. Di sini saya ingin membuat namanya yaitu login.html. HTML view. Setelah itu di sininya saya buat in ini kita bisa buat juga login. Ya. Login. Di sini kita bisa mengambil ini, kita bisa mengambil template-nya dan juga script-nya. Kita hapus saja, nggak perlu. Nah, yang pertama ini kita mendeklarasikan variabelnya yaitu const bernilai false. Const user. Kita bisa membuat yang sama, tapi bukan username di sini ya. Sini namanya password. Dan di dalam tab ini saya buat kelas div, yaitu yang pertama kita buat di sini adalah judulnya, yaitu heading satunya. Selamat datang.
user name, tutup. Setelah itu apa lagi ya? Silakan satu dua masih salah. Untuk headingnya nanti dulu lah. Kan cuma judul. Di sini kita buat div baru atau kelas baru. Terus ini bisa input model, username, placeholder, nama. Salah. Nama. Oke. Dan sini kita kopikan saja. Sebentar. Dan di sini untuk password. Ya, sini ada yang salah. Nah, di sini saya sudah berhasil menemukan masalahnya. Rupanya masalahnya ada di heading 1 ini tadi. Nah, dan di sini kita sudah dinampakkan menu silakan login, nama. Tapi di sini kita belum bisa mensubmitnya atau membuat apa-apanya. Dan kita bisa lanjutkan ini menginputkan variabel untuk loginnya dulu. Const to login convert to name function. Wait. Oke. Jika
Salah. Yes. Oke. Di sini kita bisa membuat baru di sini kita buat loopingnya. Password. Sedangkan di situ, di sini kita bisa membuat apa tuh namanya, tombolnya. Nah, di sini kita bisa membuat buttonnya klik. Dari sini sih. Klik. Login. Disable sama dengan kali buat iya lah. Sisa ya. Username.
Itu kita bisa membuat. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita buat di sini. Kita buat interpolasinya. In. Di sini saya coba dulu ya. Ini saya buat nama saya. Bisa mungkin sih. Oh ya, kan karena di sini saya belum memasukkan nama dan password saya. Di sini tertulis belum bisa login. Jika saya membuat nama saya seperti inilah contohnya, Sandi dan password 12345, login. Nah, dan di sini saya sudah berhasil login. Sekian tugas video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.